yang paling eye catching nih, ya kan? Nyala begini warnanya merah, terus penampilannya juga kayaknya kece banget pakai dasi gitu, tapi ternyata pigi, ya kan? Yo. Babi ternyata. Ya. Nah ini apa bento? Ya, ini Kayak lagunya Iwan Fals nih. Ya, jadi ini emang bento itu emang dari Iwan Fals. Jadi Oh gitu. saya kemarin coba untuk izin dari pihak Iwan Falsnya untuk rilis bento, tapi saya redesign untuk ke arah pop, ke arah pop party. Jadi stylenya jadilah si kayak babi pigi gini, pakai empat lente, terus bawahnya kayak tengkorak gitu. Wow, oh iya. Ini original license-nya dari Iwan original Fals. license dari. Ada license-nya. Wih, keren. Ini prosesnya berapa lama waktu itu? Jadi waktu dari awal ide konsep, saya ngasih sketch ke pihak manajemen Iwan Fals, sampai dia nge-approve itu 2 minggu. Karena mereka kan tanya kenapa kok bentonya dibikin seperti ini. Akhirnya saya coba jelasin, saya nggak mengartikan secara letterless secara orang gitu, tapi saya coba untuk secara sifat-sifatnya. Akhirnya jadi seperti ini, setelah fix 2 minggu, baru saya masuk proses ke arah bikin master segala macam, itu sebulan. Jadi total untuk satu prototipe itu dari izin sampai jadi prototipe kurang lebih sebulan 2 minggu itu. Sebulan 2 minggu. Kenapa pakai warna merah? Untuk awal jadi kayak untuk rebelnya si bento ini. Oh iya. Tapi untuk Bang Iwan sendiri udah lihat belum? Seharusnya udah, karena dari pihak manajemen. Oh ya, jadi di foto ya? Iya, saya dari kirim by awal email. sketch by email sampai mereka nge-approve. Wow. Keren bento. Nah ini nih yang kayaknya agak-agak beda juga nih. Kalau yang satu ini tulisannya di bawah Ho Chi Minh ya kan? Iya. Nah ini bisa dijelasin nih. Jadi kalau ini kan saya custom nge-build karakter sendiri. Kalau ini sifatnya namanya custom. Custom. Bukan nge-build karakter. Jadi ini toys ini udah ada, artisnya udah ada. Dari artisnya namanya Frank Kozik. Frank Kozik itu artis US. Dia biasa bikin karakter yang sifatnya berbau politis gitu lah. Jadi ada Ho Chi Minh, ada segala macam. Ilustrator lah ya dia. Terus akhirnya dia bikinlah satu toys ini namanya Ho Chi Minh. Kemudian saya coba untuk custom dari segi pewarnaan, terus ada penambahan segala macamnya. Jadi seperti ini. Dipaduin jadi ditambah-tambahin pakai topi, pakai apa? Senapan. Oke. Kenapa bisa? Artinya biar dia kan kayak sifatnya kayak perjuangan, jadi lebih total aja. Art toys atau mainan yang dibuat secara terbatas oleh desainernya bisa dibilang belum begitu familiar di Indonesia. Hong Kong merupakan negara yang menjadi awal tumbuhnya art toys. Kemudian disusul Jepang dan Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri mulai tumbuh sekitar awal tahun 2000-an. Mainan ini kerap mendapat tempat di kalangan penggemar mainan yang tertarik dengan karya eksklusif. Karena diproduksi dan dijual tidak secara massal. Tumbuhnya art toys mulanya didasari karena banyak penggemar mainan kerap merasa tidak puas atau ingin membuat mainan sesuai dengan imajinasinya sendiri. Oh, lagi bikin sketch ya, Mantap. Nah, sejauh ini gimana respon mengenai dari masyarakat mengenai hasil-hasil karyanya? Kalau dari market sekarang sih untuk yang tahun ini jauh lebih bagus ya dibanding kayak 5 tahun sebelumnya itu waktu masih awal-awal. Emang orang masih belum aware sih tentang kayak desainer toys tuh apa sih, urban toys tuh apa. Jadi mereka masih belum tahu sebenarnya ini tuh benda apa sih, terus kenapa kok bentuk mainan ini, terus apa bedanya dengan yang lain gitu dibanding sekarang. Sekarang jauh lebih banyak kok. Tapi jadi sekarang artinya mereka udah mulai melek gitu ya. Mereka udah mulai melihat, oh ternyata ini urban toys tuh seperti ini gitu ya. Untuk yang sekarang jauh lebih banyak, apalagi dari teman-teman di daerah kayak Jogja, Bandung. Mereka udah mulai tuh yang baru-baru lagi untuk mereka untuk ngedesain. Bahkan kayak ada beberapa di Jogja mereka udah bikin eksibisi sendiri untuk kalangan-kalangan mereka gitu. Nah, tapi sejauh ini perkembangan dari urban toys ini seperti apa? Kalau nggak salah, Bowo juga masuk di generasi pertamanya ya? Untuk sekarang sih iya jauh lebih baik. Kalau saya sih mungkin masuk di generasi kedua ya, karena waktu pas awal-awal tuh sekitar tahun awal 2000 malah. Setelah itu ya ada beberapa orang yang mungkin udah nggak ini lagi. Nah untuk yang 2000 sekitar 10 itu mulai banyak lagi. Sampai sekarang udah mulai sekitar mungkin ditambah yang baru-baru udah lebih, yang untuk yang aktif lebih dari 20 lebih sih untuk yang aktif ya. Tapi kalau untuk yang interest mungkin udah hampir 1000 lebih kalau untuk yang interest terhadap urbannya ini.
Jadi kalau misalnya urban toys ini, genre urban toys ini ada sub genre lagi nggak atau? Jadi urban toys ini jadi kayak di bawahnya pop culture gitu. Jadi pop culture itu ada macam-macam, ada street art, ada graffiti, atau segala macam. Nah ini untuk toysnya dimasuknya di urban toys. Jadi masuk genre-nya di urban toys itu. Kalau Bowo sendiri masih kerja atau ada fokus di sini? Kalau sekarang sih masih kerja office kantor. Cuma tapi di samping itu saya coba untuk waktu-waktu untuk diisi untuk kembangin scene desainer toys ini. Karena itu balik lagi bahwa sekarang ini udah mulai bagus responnya, bukan hanya di Indo, untuk luarnya pun kayak Asia yang kayak ibaratnya Singapura, Bangkok, terus sampai yang Amerika pun udah mulai aware tentang desainer-desainer dari Asia nih. Jadi untuk saat ini kayak Asia tuh lagi rise up banget, lagi bangkit-bangkit gitu. Jadi udah mulai dilirik bahwa desainer toys dari Asia tuh udah mulai lagi bagus-bagusnya. Jadi mulai bisa pede lah ya mengenai ini. Ini juga bisa, tapi bisa nih jadi sumber penghidupan dari sini. Bisa banget, sangat bisa. Yakin ya? Yakin pede lah. dengan hal ini ya? Jualannya kisaran harga bisa sampai berapa, Nuk? Untuk yang sampai saat ini sih saya range-nya antara dari yang terbaru sekitar 90.000 sampai terakhir sampai 7 juta pun saya pernah ngerjain untuk commission. Sampai segitu range-nya. Itu dilihat dari bentuknya atau dari ukurannya, dari ukuran kecil ke besar, yang lebih besar lebih mahal? Ada atau pengaruh dari ukuran, bisa juga ada pengaruh dari konsepnya, misalnya seperti apa, dari bentuknya juga bisa. Gitu. Oke, mantap. Kalau gitu lanjutin nih. Ini lagi mau bikin desain apa nih? Jadi kayak tentang desain. Jangan bilang gue lagi nih. Bukan ya? kayak orang dalam Sweet Bunny gitu. Yang paling penting di sini adalah passion. Nah, passion ini adalah modal utama kita dalam melakukan segala sesuatu atau mengerjakan segala sesuatu. Seperti yang dilakukan oleh Bowo Bagaskara ini, ya. Jadi kecintaannya di dunia mainan membuatnya mampu hidup dan juga menghidupi dunia kreatif yang ia tekuni. Terus maju terus, men. Thank you, bro. Ditunggu karya-karya berikutnya. Siap, Jadi ini buat saya ya. Thank you ya.